Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fazila Rahmatika. Saat ini saya akan menjelaskan tentang estimasi bias pada mata kuliah Statistika Matematika. Oke, langsung saja. Estimasi bias ini digunakan jika parameter yang ingin diestimasi memiliki suatu prior distribution atau asumsi mengenai distribusi sebelumnya. Nah, untuk masalah utama dalam estimasi bias adalah bagaimana melakukan kombinasi. Untuk parameter theta ini tidak diketahui, kemudian diasumsikan mempunyai distribusi tertentu yang disebut prior distribution. Nah, untuk nilai statistik W sama dengan U, X1, X2, sampai Xn dengan distribusi tertentu. Kemudian akan ditentukan untuk distribusi posteriornya. Nah, ini kan ditentukan distribusi parameter theta jika diberikan W yang disebut posterior distribution. Kemudian akan ditentukan estimasi theta topi yang merupakan nilai harapan parameter theta jika diberikan W tertentu. Nah, ini untuk mencari distribusi posteriornya dengan delta dalam kurung theta given W itu sama dengan F dalam kurung theta, W ini merupakan nilai distribusi bersama theta dan W-nya. Kemudian GW ini merupakan nilai distribusi marginal W. Ini untuk H0 itu prior distribution, kemudian ini F dalam kurung W dan theta itu merupakan nilai distribusi samping W jika diberikan theta bold ini itu sama dengan theta. Nah, ini untuk mencari posterior distribution. Nah, jika X berubah acak binomial dan distribusi prior dari theta adalah distribusi beta dengan diberikan nilai alpha dan beta, maka distribusi posterior dari theta jika diberikan X besar sama dengan X kecil adalah suatu distribusi beta dengan parameter-parameter X plus A, alpha, dan N min X plus beta. Nah, ini untuk theta bold itu sama dan theta. Untuk mencari fx given theta itu ini nilai distribusi samplingnya. Nah, ini digunakan kombinasi nx theta pangkat x dalam kurung 1 min theta pangkat n min x. Ini untuk x sama dengan 0 sampai n. Kemudian untuk mencari h theta-nya itu ini prior distribution. Nah, ini persamaannya seperti yang terlihat di layar. Kemudian untuk mencari f theta x itu merupakan nilai distribusi bersamanya, dan gx-nya merupakan nilai distribusi marginal x. Ini untuk persamaannya sebagai berikut. Kemudian diperolehlah untuk distribusi posteriornya. Itu persamaannya yang terlihat di layar, dimana theta itu lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Distribusi posterior dari theta merupakan distribusi beta dengan parameter-parameter X plus alpha dan N min X plus beta, sehingga estimator untuk theta adalah ini untuk theta topi itu sama dengan estimasi dari X dengan adanya dari theta dengan adanya. Nah, dari analisis yang tadi dilakukan, maka diperolehlah nilai theta topi itu sama dengan X plus alpha per alpha plus beta plus N. Ini untuk teoremanya, min dan varian dari distribusi beta itu dengan minnya dengan nilai
Minnya itu alfa per alfa plus beta. Kemudian untuk variansinya alfa kali beta per alfa plus beta kuadrat dikali dengan alfa plus beta plus 1. Nah, untuk pembuktiannya, ini. Nah, pada distribusi beta, menentukan nilai harapan X kuadrat dan ini untuk pembuktiannya, dimana untuk bukti rata-ratanya minnya itu estimasi X pangkat K sama dengan integral dari min hingga sampai hingga X pangkat K dikali dengan Fx dikali dx. Nah, kan untuk nilai dari X ini dari 0 sampai 1. Bentar. Dari 0 sampai 1. Kita diperoleh integral 0 sampai 1 X pangkat K kali 1 per B dalam kurung alfa koma beta kali X pangkat alfa min 1 dikali 1 min X pangkat beta min 1 dx. Kemudian karena ini merupakan koefisien, konstanta, maka dibawa ke depan hingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Hingga diperoleh nilai harapannya itu estimasi X sama dengan gamma alfa plus beta kali gamma 1 plus alfa per gamma alfa kali gamma 1 plus alfa plus beta. Nah, hingga diperoleh nilai alfa per alfa plus beta. Oke, untuk EX kuadrat itu sama dengan gamma dalam kurung alfa plus beta kali gamma dalam kurung 2 plus alfa per gamma alfa dikali gamma dalam kurung 2 plus alfa plus beta. Nah, sehingga diperoleh nilai dari estimasi dari X kuadratnya itu sebagai berikut. Ini untuk variansinya. Untuk pembuktian variansinya, dimana kan variansi X itu sama dengan estimasi X min estimasi X kuadrat kan, hingga diperoleh estimasi dalam kurung X kuadrat min 2X kali estimasi X ditambah EX kuadrat. Kemudian diperoleh E dari estimasi X kuadrat min estimasi X dikuadratkan. Karena kan sebelumnya sudah diperoleh nilai dari estimasi X kuadrat, ini dimasukkan hasilnya ke sini, kemudian estimasi X ini itu dimasukkan ke sini, kemudian dikuadratkan, sehingga diperolehlah pembuktian dari variansinya, yaitu alfa dikali beta per alfa plus beta plus 1 dikali alfa plus beta kuadrat. Oke. Selanjutnya. Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.